Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cek 1 2 3. Apakah ada suaranya, teman-teman? Sudah ya, sudah saya tes, suaranya terdengar loh. Oke, yang nggak ada suaranya, ayo HP-nya diruqyah dulu ya. Yang nggak ada suaranya, HP-nya diruqyah dulu. Atau teman-teman bisa silakan geser ya. Geser. Oke. Terima kasih teman-teman, selamat datang Kak Makmung, Kak Emiriani, Kak Menjemput Kebahagiaan, Kak Tati Masno, kemudian Kak Suci. Ini siapa ini, Kak Sen Herli? Datang-datang nangis ini. Kita sambut pagi itu dengan bahagia teman-teman ya. Jangan dengan kesedihan. Jangan sambut pagi ini dengan kesedihan. Sambutlah dengan senyuman. Alhamdulillah, sambut juga pagi ini dengan bersyukur. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kesempatan bagi kita ya untuk bisa menikmati udara pagi yang begitu luar biasa. Menikmati pagi ini dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang sedang halangan mudah-mudahan tetap berkesempatan untuk ibadah ya. Yang berhalangan bisa tetap berzikir, membaca Al-Quran dari hafalannya, asalkan jangan menyentuh mushaf. Insya Allah halangan ini tidak menjadi penghambat aktivitas ibadah teman-teman. Teman-teman yang sedang berhalangan bisa tetap zikiran, baca Al-Quran ya dari hafalan yang ada. Terus kemudian membaca buku-buku agama nih, penting sekali. Oke, HP-nya diruqyah. HP-nya bisa diruqyah, bisa. Siap ya. Yang semalam ketinggalan nggak nyimak live streaming, insya Allah pagi ini kita akan meruqyah 3 hal ya. Diri kita ruqyah, terus kemudian air. Seperti biasa teman-teman, siapkan air ya. Siapkan air minum. Yang agak banyakan sedikit. Agak banyakan sedikit tuh gimana maksudnya? Ya, yang agak banyak begitu ya. Satunya mateng, satunya mentah. Yang mateng untuk diminum, yang mentah ini untuk buat mandi atau dicipratkan ke tempat usaha atau rumah teman-teman, begitu. Air galon boleh, silakan. Air galon boleh ya. Kak Yurdiana, Bandung hadir. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Ada yang semalam masih merasakan reaksi sampai hari ini? Merasakan reaksi sampai detik ini? Masih pusing, bangun-bangun, badan pegel semua? Ada yang tadi malam mimpi buruk? Mimpinya jangan diceritakan ya. Kalau ada mimpi buruk dari teman-teman, silakan jangan diceritakan. Cukup disimpan saja. Kita masih pusing ya, Kak Anis Ari. Waalaikumsalam, Kak Nina Ayu. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang masih terkait konsep rezeki ya. Masih terkait konsep rezeki. Sekitar 1-2 pekan yang lalu, saya sudah membahas tentang bagaimana cara dipanggil ke Baitullah dengan cara yang ajaib. Apakah teman-teman sudah praktek? Apakah teman-teman sudah praktek cara umroh dengan cara yang ajaib? Ini banyak ya
testimoni yang mereka sudah mulai merasakan keajaiban, dari mulai rezekinya mengalir, ya walaupun masih rezekinya masih menetes begitu ya, tapi sudah mulai ada aliran rezeki begitu. Follower baru, Masya Allah, terima kasih ya Kak Sain Herli. Wah, ini cinta Palestine nih. Oh belum, baru bergabung ya. Ada yang mau di-share lagi caranya? Cara umroh dengan ajaib. Nggak peduli teman-teman pemasukannya berapa, apakah punya tabungan atau tidak. Insya Allah, ya, dengan cara ajaib ini, teman-teman akan mendapatkan kejutan dari Allah tuh. Banyak yang belum menyimak ya. Ini banyak yang baru gabung ya. Oke, silakan yang mau tips umroh dengan cara yang ajaib, dan ini sudah saya praktekkan dan sudah saya share ke banyak jamaah, ke banyak customer saya. Alhamdulillah banyak yang mendapatkan keajaiban. Mau lancar rizki, termasuk ya, ini termasuk konsep lancar rizki. Waalaikumsalam Kak Makmung dari Papua, Masya Allah, jauh juga ya. Mudah-mudahan kita bisa diketemukan secara offline di dunia nyata. Indah banget loh kalau sampai ketemu secara offline ya. Kita ngumpul-ngumpul bareng, yang biasanya cuman tatap muka lewat live streaming begini, suatu saat kita bisa ketemuan. Share, oke, siap ya Kak Noviana, Kak Lina. Ini tunggu berapa komentar ini? Ayo, lebih banyak komentar. Mau umroh ajaib, ya, mau umroh dengan cara ajaib. Silahkan komentar. Komen Lina enggak masuk. Masuk Kak Lina, masuk komentarnya. Sudah direcord, Masya Allah, siap ya. Nanti minta rekamannya ya. Oke, ini mengulang nggak apa-apa ya. Saya khawatirnya teman-teman bosen tuh nyimak materi yang sudah pernah di-share sekitar 2 pekan yang lalu. Begitu. Ini termasuk teman-teman yang mungkin punya hutang, punya masalah apapun ya, rumah tangga, termasuk teman-teman yang mungkin ada masalah dengan anak, berkebutuhan khusus, kemudian bisnisnya, omsetnya lagi turun, ya. Nah, termasuk video saya yang terbaru, teman-teman mungkin sudah nyimak ya, VT saya terbaru, itu saya tunjukkan kafe saya, dulu bekas kafe ya, sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2,5 tahun yang lalu saya mendirikan sebuah kafe tuh, dengan modal sekitar 600 juta. Nah, qadarullah begitu ya, manajemennya kacau. Jadi saya sendiri kerjasama dengan beberapa saudara saya, nggak punya pengalaman tuh, ya tidak punya pengalaman, ya cuma modal iseng aja ya, iseng-iseng bikin usaha kafe. Terus rame, pengunjungnya rame luar biasa, tetapi karena manajemen yang berantakan ya, alhamdulillah rugi ya, rugi 600 juta, akhirnya nggak lanjut lagi. Sekarang dipakai untuk packing barang dan gudang stok barang-barang ya, ada herbal, dan teman-teman nanti bisa ikut jualan herbalnya. Waalaikumsalam Kak Zurtina dari Jambi. Nah, sebelum itu saya juga pernah mengalami kerugian, nggak lama ya, setahun sebelum saya membuka bisnis kafe ya, itu saya membuka bisnis percetakan, itu modalnya juga sekitar 500 juta. Itu juga tutup karena manajemennya kacau juga, saya belum pengalaman dalam usaha percetakan ya, akhirnya rugi. Nah, jadi saya rugi itu sebenarnya sudah berkali-kali teman-teman, bukan hanya usaha kafe saja, tapi sebelumnya usaha percetakan, punya mesin ya, punya mesin, beli sekitar 500 juta, akhirnya bertahan 2 tahun, 2 tahun nggak ada pemasukan, ya ada, cuma kan nggak cukup ya untuk operasional. Terus kemudian dijual mesinnya, belinya 500 juta, dijual itu cuma 50 juta teman-teman. Karena ternyata mesinnya bobrok, mesin percetakan, begitu. Nah, lalu saya ya lakukan cara ini, yang akan saya share nih. Saya lakukan cara ini, sebentar lagi saya share. Alhamdulillah, ya, bisa umroh gratis, terus kemudian haji plus. Haji plus dulu ya, haji plus dulu, terus kemudian setelah itu umroh gratis, kemudian alhamdulillah dikasih rumah, dikasih tanah sama Allah.
dengan cara yang ajaib. Ya, dengan cara yang benar-benar tidak saya duga. Nah, teman-teman, cara ini bisa silakan dipraktekkan. Ya, ini masih menunggu komentar ya. Oke, masih ternyata banyak sekali yang mau nih. Biar rumah saya bersih dari hal-hal negatif ya. Pagi ini kita akan praktekkan nih gimana biar teman-teman rumahnya bersih, termasuk diri kita bersih dari penyakit hati, dari penyakit fisik, penyakit sihir, ain, santet, dan seterusnya. Kok nggak dibaca? Apanya nih nggak dibaca, Kak? Ini banyak sekali ya, banyak sekali yang komentar, jadi saya coba scroll dulu. Nah, dengan cara ini, alhamdulillah Allah menitipkan, jadi nggak dikasih ya. Semuanya ini kan titipan ya, kita sepakat semua yang kita merasa kita miliki itu titipan. Rumah, ya, kemudian aset, kendaraan, semuanya titipan. Nah, setelah saya mempraktekkan ini, Allah, alhamdulillah ya, memanggil saya ke Baitullah untuk haji, kemudian jarak setahun kemudian untuk umroh. Terus setelah itu dititipi rumah, tanah, kendaraan. Masya Allah ya. Jadi teman-teman, siap-siap praktekkan cara ini dan siap-siap mendapatkan keajaiban dari Allah. Saya juga ngalami bangkrut usaha. Siap Kak Yurliana, mudah-mudahan segera Allah ganti. Yakin deh. Jadi teman-teman, kalau yang usahanya sedang down, bangkrut, ya, terus kemudian termasuk berbagai macam masalah kehidupan tuh, jangan down dulu, jangan ngedrop dulu. Yakin Allah itu maha kaya. Bagaimana kita bisa khawatir miskin sementara kita ada di dalam genggaman Allah yang maha kaya. Jiwa kita itu kan dikuasai Allah ya. Allah itu yang maha membolak-balikan kondisi. Begitu. Yang tadinya mungkin terpuruk jadi bangkit. Sebaliknya yang tadinya dalam puncak kejayaan bisa jadi kemudian tiba-tiba Allah jatuhkan. Maka yang sekarang sedang merasa terpuruk, merasa down, ayo kita bangkit bareng-bareng. Insya Allah kita akan share ya cara yang ajaib. Bagaimana caranya? Sebentar, saya tunggu sampai 500 penonton. Ya, ini baru 497. Oh, sudah langsung 500 nih. Terima kasih ya yang sudah bantu tap-tap layarnya. Saya akan share caranya sebentar lagi, cara umroh dengan ajaib. Ya, saya sebelumnya ingin baca dulu pertanyaan dari teman-teman. Memberi kesembuhan, sembuh sakitku ini sakit lutut. Siap Kak Zurtina. Sebentar lagi saya share caranya umroh dengan cara yang ajaib. Oke, Kak Leni, sebentar lagi saya akan share ya. Saya mau rezeki lancar, siap. Simak sampai selesai. Kita ruqyah jam 7 ya teman-teman. Ya, kita ruqyah jam 7. Insya Allah sekitar 30 menit lagi. Siapkan air, jangan lupa. Dan berwudu, yang sedang halangan tetap menyimak ya. Bagaimana cara bisa bergabung? Bergabung apa nih, Kak Sang Surya? Bergabung di grupnya. Bergabung di grupnya, silakan nanti teman-teman bisa ini ya, bisa DM ya. Mau umroh gratis siap. Insya Allah nanti ada caranya. Tidak selalu gratis ya teman-teman ya. Cara umroh yang akan saya share itu tidak selalu gratis, tetapi yang jelas nanti ya mudah-mudahan Allah datangkan keajaiban. Nanti ada tahapannya begitu. Tidak kemudian tiba-tiba turun uang dari langit jebret gitu. Enggak, tapi nanti ada prosesnya. Ada prosesnya. Banyak komentar. Ini sedang dibaca nih KM ya. Ya, sedang baca komentar nih. Saya ibu usia 58, nggak ada usaha, kebutuhan sehari-hari disubsidi anak. Tapi saya pingin, siap ya. Jadi teman-teman, nih saya share cara yang pertama. Ini mengulang, mohon maaf sekali yang sudah pernah dengar. Kalau bosan dimaafkan ya. Karena banyak teman-teman yang baru gabung dan pingin tipsnya bagaimana cara umroh yang ajaib. Begitu. Nah, tips yang pertama, yakini Allah itu maha kaya. Itu dulu, yang pertama. Oke ya, saya cicil ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain gabung, karena nanti kalau saya share langsung semuanya, jebret, misalkan ada 10 tahap nih. Saya belum ngitung total ada berapa, tapi saya insya Allah sudah paham dan hafal di luar kepala. Saya share bertahap. Yang pertama, yakini Allah maha kaya. Yang setuju silakan komentar setuju. Caranya gabung gimana? Ya silakan, ini sudah bergabung nih. Biar dagangan lancar, banyakin istighfar. Semangat, siap, semangat Kak Alfat, Kak Fatma, cara hutang lunas. Ini sedang saya share caranya
umroh dengan cara yang ajaib plus hutang lunas plus nanti ada penghasilan tambahan. Suami belum closingan, teman-temannya lancar jaya, kudu piye sebagai istri. Jangan sedih, tetap bahagia. Apapun ujiannya, bahagia dulu, baru tuntas masalah kita. Jangan dibalik teman-teman ya. Nah, termasuk dalam masalah umroh ini teman-teman, jangan nunggu umroh baru kita bahagia. Ini keliru. Yang benar adalah bahagia dulu, baru kemudian Allah akan panggil ke Baitullah. Itu ya, kunci yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yakini Allah Maha Kaya. Terus kemudian yang kedua, bahagia dulu, baru Allah panggil ke Baitullah. Yuk ditulis yang sudah paham, silakan ditulis, boleh ditulis di kolom komentar. Siapkan catatan juga teman-teman ya. Siapkan catatan nih, ayo siapkan catatan, tulis. Kebiasaan yang harus kita bentuk itu adalah kebiasaan menulis. Manfaatkan seluruh panca indera kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menulis. Jadi ini nanti akan benar-benar masuk ke alam bawah sadar. Yang pertama apa tadi? Yakini Allah Maha Kaya. Terus kemudian yang kedua, ya. Apa tadi yang kedua? Ayo. Ya, yakini Allah Maha Kaya. Terus kemudian jadi lupa tadi. Apa tuh? Setuju ya? Siap ya? Yakini Allah Maha Kaya. Nah, betul, bahagia. Tuh, siap ya. Bahagia dulu baru umroh. Siap. Terima kasih teman-teman. Ternyata nyimak ya. Terima kasih ya yang sudah nyimak. Yakini Allah Maha Kaya pertama, terus kemudian yang kedua, bahagia dulu baru umroh. Ini saya ikut nyatet ya, takut lupa nih. Saya ikut nyatet nih. 1. Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, bahagia dulu baru umroh. Jangan kebalik. Jangan umroh dulu baru bahagia. Saya nyicil ya sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Biasanya kalau hari Ahad begini sampai 700-an nih penontonnya nih. Ya, saya tunggu deh. Oke, sambil saya balas-balas ya. Ini karena ada yang protes nih. Kok nggak dibaca pertanyaannya? Nggak sibuk jawab apa? Nggak sempet jawab pertanyaan. Saya sempetin nih, karena numpuk banyak banget nih, ada berapa pertanyaan belum saya jawab. Bismillah ya. Mohon terima kasih teman-teman ya yang sudah bersabar dan tetap berpikir positif. Jangan baper teman-teman kalau nggak dijawab ya. Saya mohon maaf sekali karena keterbatasan saya bukan Superman yang bisa baca dengan kecepatan tinggi. Apa nih? Oke, sampai mana tadi? Kak Nur, cara dagangan lancar, banyakin istighfar. Waalaikumsalam. Kak Sugeng, Kak Rema, Kak Sang Surya. Bergabung, silakan DM kalau mau gabung ke dalam grupnya, gratis. Kak Fatma, waalaikumsalam. Cara hutang lunas, nah ini sedang kita share caranya. Rezeki saya siap, kaya siap. Oke, saya bangkrut habis harta. Siap ya Kak Wiwin. Insya Allah setelah mempraktekkan ini banyak rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Salah satunya teman-teman jangan berharap uang turun dari langit, ya hujan uang, tapi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Dengan teman-teman bisa ikut menjual herbal ya, bisa ikut dengan menjual herbal. Ini ramuan ruqyah yang bisa teman-teman pasarkan. Nanti cara jualannya kita ajarin. Ini laris betul ya teman-teman ya, dan sudah ribuan yang merasakan testimoninya. Begitu. Nah, ini adalah salah satu cara yang mungkin nanti bisa teman-teman dapatkan untuk bisa dipanggil oleh Allah. Jadi tetap harus ada sebab ya, sebab untuk bisa ke Baitullah. Tapi tidak harus menjual herbal juga. Teman-teman bisa main affiliate. Affiliate itu menjual produk apapun di TikTok. Misalkan ada kipas angin, terus kemudian ada hair dryer atau apapun itulah, alat pel ya, sabun dan seterusnya, banyak sekali yang bisa kita jual. Nah, nanti ini cara yang ajaibnya itu memperlancar usaha kita. Jadi, cara-cara yang ajaib itu nanti akan memperlancar bisnis kita. Kalau tadinya bisnisnya seret, macet, rezekinya sulit, dengan cara yang ajaib ini, ya, bisnisnya jadi lancar dan akhirnya nanti akan terkumpul tabungan untuk bisa berangkat umroh. Nah, polanya seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama adalah cara umroh ajaib, Allah yakini Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, bahagia dulu baru umroh. Yang ketiga nih penting banget nih teman-teman, saya catat ya. Yang ketiga adalah yakini
dengan seyakin-yakinnya bahwa nggak ada hubungannya umroh dengan kondisi keuangan hari ini. Oke ya, catat nomor 3. Ini ada beberapa tahap untuk umroh dengan cara bahagia. Yang pertama, Allah Maha Kaya, yakini. Kemudian yang kedua, bahagia dulu baru umroh. Yang ketiga, yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa nggak ada hubungan untuk bisa berangkat umroh dengan kondisi keuangan kita. Dengan kondisi keuangan. Oke ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa buatkan videonya biar teman-teman paham, hafal dulu ya. Hafal urutannya, kemudian paham, setelah itu praktek. Siap ya? Yang siap praktek, yuk tulis. Siap praktek cara umroh dengan cara yang ajaib. Oke, terima kasih Kak Artafiz. Yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada hubungan berangkat ke Baitullah atau umroh dengan kondisi keuangan. Karena begini teman-teman, sudah sangat banyak kasusnya ya di sekitar kita. Betapa banyak orang yang mereka memiliki kemampuan finansial, fisiknya oke, ya, rumah ada, mobil ada, motor banyak, punya bisnis, mempekerjakan karyawannya ratusan bahkan ribuan, tapi belum Allah panggil ke Baitullah. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada ya? Cek di sekitar kita. Teman-teman mungkin barangkali punya kenalan, ya kan? Orang-orang kaya yang mereka belum dipanggil Allah ke Baitullah. Karena apa? Umroh itu panggilan. Umroh itu panggilan. Sebaliknya ya, banyak orang yang kelihatannya tidak mampu tuh. Banyak kasusnya loh. Banyak orang yang seolah-olah tidak mampu, kerjanya serabutan. Bahkan ada kemarin yang berangkat haji kemarin ya. Haji tahun ini, itu dari, mohon maaf, dia pemulung teman-teman. Dia pemulung yang sudah menyisihkan uangnya selama kurang lebih 30-40 tahun tuh dari hasil mulungnya. Setiap hari disisihkan ya 5.000, 10.000. Tahun ini ya, haji kemarin itu berangkat. Bahkan ada marbot masjid, dia numpang tinggal di masjid, jaga masjid, nggak punya rumah, berangkat tuh umrah. Nah ini bukti bahwa tidak ada hubungannya ke Baitullah itu dengan kondisi keuangan, karena haji atau umrah itu adalah panggilan, murni panggilan dari Allah. Yang hadir ke sana itu pasti adalah orang-orang yang terpanggil. Siap ya, siap praktek. Yuk diulang. 1, yakini Allah Maha Kaya. 2, bahagia dulu baru umroh. Yang ketiga, yakini seyakin-yakinnya nggak ada hubungannya umroh dengan masalah keuangan. Ya, saya lanjutkan dulu sambil membaca beberapa komentar karena saya takut diprotes nih. Wah, nggak sempet dibales. Oke, saya balas nih. Nggak dagang, suami jadi kurir. Siap ya, banyakin istighfar teman-teman. Bingung mau ngapain karena lamar kerja belum ada lowongan. Barangkali ini KM ya ditakdirkan untuk jadi pebisnis sukses. Jadilah afiliator TikTok. Itu cukup modal HP aja. Cukup modal HP, teman-teman bisa jual apapun gitu ya. Bahkan yang charger HP itu bisa dijual loh. Teman-teman cari produknya terus kemudian dipasarkan di TikTok begitu. Atau bahkan sisir ya, suatu yang sederhana, kabel USB, gunting itu bisa dijual. Sendok ya, ada yang jualan sendok tuh, laris banget. Jualan tisu laris. Mau nutup hutang dengan cara ajaib, siap praktekan ini. Kalau yang mau nutup hutang, caranya sama. Pertama, yakini Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, bahagia dulu baru lunas hutang. Ya sama ini. Kemudian ketiga, yakini seyakin-yakinnya nggak ada hubungannya lunas hutang dengan kondisi keuangan saat ini. Sama. Terus yang masalah rumah tangga gimana? Sama juga. Yakini Allah Maha Pengasih, Maha menyelesaikan masalah. Ya, Maha Penyayang. Kemudian bahagia dulu, baru selesai masalah rumah tangga. Kemudian yakini seyakin-yakinnya nggak ada hubungan
rumah tangga sakinah dengan kondisi saat ini yang sedang cekcok. Sama prinsipnya. Saya ikut bisnis tapi uang modal dibawa kabur. Ikut prihatin ya Kak Astuti, mudah-mudahan segera Allah ganti. Doanya nagih hutang supaya bayar. Ini tidak cukup dengan doa saja, tapi kita juga merubah pola pikir kita. Kalau orang sudah kita minta baik-baik, kita tuntut, ya, ayo dong bayar hutang, kita akan habis energinya. Teman-teman habis energinya untuk menagih hutang. Lebih baik teman-teman yang meminjamin uang kepada orang lain, siap-siap uangnya hilang, tidak hilang sebetulnya ya, dianggap sedekah setiap hari. Kalau misalkan teman-teman minjemin uang 10 juta kepada temannya tuh, janjinya 1 bulan lunas. Tapi setelah 10 bulan atau bahkan setahun atau 2 tahun nggak dibayar-bayar, maka teman-teman dianggap oleh Allah ya sudah dicatat malaikat seolah-olah sedekah sejumlah hutang yang diberikan, yang dipinjamkan tadi. Misalnya 10 juta, sama saja teman-teman sedekah 10 juta setiap hari. Luar biasa. Ya. Bingung mau bisnis, modal nggak ada. Tidak perlu modal, cukup modal handphone, jadilah afiliator TikTok. Semoga dengan ikut cara ini bisa lunas, siap ya. Sakit asam lambung, insya Allah jam 7 kita bantu teman-teman dengan ruqyah syariah ya, untuk bisa membantu membersihkan penyakit dari dalam tubuh, menyelesaikan masalah rumah tangga, dan membersihkan rumah dari gangguan sihir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang halangan boleh ikut tetap ya, silakan bisa siapkan air dan berwudu. Pengen rezeki lancar seperti air Zam-Zam, Kak Rita, banyakin istighfar. Atau hafalkan. Jadi seret nih. Bismillah. Teman-teman, hafalkan Sayyidul Istighfar. Amalkan setiap hari. Itu yakin ya, rezeki Allah akan mengalir deras. Hafalkan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Silakan dihafalkan dan diamalkan. Itu dahsyat luar biasa ya. Dahsyat betul. Saya baru bergabung. Siap Kak Siswati, terima kasih. Alhamdulillah sudah pernah umroh, luar biasa. Semoga bisa naik ke level berikutnya, yaitu mengumrohkan orang lain. Punya anak keguguran, perlu disempurnakan. Nah, perlu disempurnakan bagaimana maksudnya? Tinggal dikuret saja ya. Tinggal dikuret. Terus ya nggak perlu diapa-apakan. Cukup banyakin istighfar saja agar Allah nanti hadirkan kembali keturunan yang lain. Oke, apalagi ini pertanyaan. Oke, yang keempat ya. Yang keempat, yuk. Yang keempat, cara yang keempat. Yang pertama, Allah Maha Kaya, bahagia dulu baru umroh. Yakini seyakin-yakinnya nggak ada hubungannya umroh dengan kondisi keuangan. Kemudian yang keempat, yang keempat nih, siapkan tabungan. Siapkan tabungan atau celengan. Tabungan khusus umroh. Oke ya. Teman-teman boleh untuk motivasi bentuk celengan Ka'bah tuh loh. Bentuk tabungan, bentuk Ka'bah. Kalau bisa jangan di bank. Kalau bisa di rumah saja. Dan jangan pakai celengan yang berbentuk binatang. Jangan pakai celengan yang bentuknya ayam, ya apalagi babi itu. Terus apalagi gajah, kemudian macam-macam gitu ya, bekicot, kelinci, jangan. Pakai yang, atau nggak usah beli, teman-teman pakai kaleng, dilubangin saja. Tapi komitmen ya. Yang kelima nih, komitmen nih. Langsung masuk ke langkah yang kelima. Komitmen. Komitmen menyisihkan seberapapun. Tidak harus tiap hari, pokoknya setiap kali ada lebihan rezeki seberapapun, walaupun itu cuma Rp1.000 atau lebih rendah dari itu. Lebih rendah dari itu, ada uang receh berapa sekarang paling kecil? Rp200 ya. Rp200 ya, jangan pelit banget lah, 500 lah. Jangan pelit banget, 500 ya, Rp500. Komitmen sisihkan walaupun cuma Rp500. Sisihkan. Sisihkan itu artinya benar-benar mengusahakan ya. Seteman-teman nggak ada kondisi, nggak punya uang, ya walaupun misalnya ada nemu receh nih di kantong, wah ada receh 500. Ya, sisihkan. Masukkan ke tabungan. Oke, ulang lagi cara yang keempat gimana tadi? Siapkan tabungan umroh.
Terus kemudian ditulisin. Tabungan umrohnya ditulisin ya. Tabungan umroh bismillah gitu. Ya, tabungan umroh bismillah. Kemudian yang kelima, komitmen sisihkan ke tabungan. Walaupun itu cuma sekedar Rp500. Kemudian keenam, tunggu dulu ya. Stop dulu, saya sambil baca komentar-komentar. Ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, Allah Maha Kaya. Siap ya, sudah ikutan terapi langit. Katanya jadi semakin sepi rezekinya. Ini ajaib ini. Oke, ini ujian kesabaran. Ya, ujian kesabaran. Yakinlah kalau kita mendekat kepada Allah pasti akan Allah ini berikan petunjuk. Hati-hati teman-teman yang mungkin merasa rezekinya kok dikuras. Dalam tanda kutip dikuras oleh Allah. Berpikir positif teman-teman ya. Bisa jadi Allah itu sedang membersihkan harta kita. Ya, termasuk ini ikutan terapi langit kok jadi makin sepi. Nah, bisa jadi ini Allah sedang proses namanya detoksifikasi, teman-teman ya. Yang hobi pakai skincare, itu biasanya kalau kita pakai skincare yang mengandung bahan kimia, ya, ada paraben, kemudian apa macam-macam lah, saya nggak hafal itu. Awalnya bagus, olah bagus, ya, jerawat tertutup, tapi itu tertanam sebenarnya. Ya, ada racun di bawah kulit. Nah, suatu saat kita beralih ke skincare herbal. Nah, maka skincare herbal ini biasanya akan mendetoks mengeluarkan semua racun yang ada di dalam kulit yang seolah-olah nggak cocok. Wah, saya nggak cocok pakai skincare ini. Bukan nggak cocok, itu proses detox ya, sedang mengeluarkan racun yang ada di bawah kulit berupa keluarnya jerawat. Nah, sama teman-teman, ketika kita mendekat kepada Allah, ketika kita bertobat kepada Allah, ya Allah berilah rizkimu, ya Allah yang halal thayyib. Terus kemudian kita banyakin sholat tahajud, sholat duha, tertibkan sholat wajib, banyak puasa, banyak baca Quran. Kok jadi malah seret rizkinya? Kok malah ditipu orang? Kok malah rugi? Uang hilang, motor misalkan nyerempet, ya, kendaraan lecet, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka berpikir positiflah. Bisa jadi Allah sedang membersihkan harta kita. Ya, itu ya yang harus dipegang prinsipnya. Yuk, yang setuju? Komentar setuju. Saya ingin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bisa berangkat umrah. Siap, Kak user 3571280647899. Nih, saya sebutkan persis username-nya loh, tidak terlewat satu digit pun. Ya, luar biasa sekali. Diganti dong username-nya. Jadi, misalkan bahagia selamanya, atau misalkan surga idamanku, atau misalkan apalah, sakinah warahmah gitu kan. Jangan nickname yang aneh-aneh ya. Ada kemarin saya baca nickname diracuni siapa itu. Kok ngeri sekali username-nya itu. Ya. Gimana caranya bahagia? Caranya bahagia. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Kak Denny nih. Ini menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Teman-teman kenapa nggak ada yang tanya? Poin nomor 2. Kan saya share ya, tahap kedua umroh ajaib itu bahagia dulu baru umroh. Kok nggak ada yang tanya, gimana caranya bahagia? Sementara banyak hutang, rumah tangga berantakan, anak mungkin rewel, ya, berkebutuhan khusus, kemudian bisnis lagi turun, gimana caranya bahagia? Ini bagus sekali pertanyaannya. Cara bahagia adalah bersyukur. Bersyukur dulu. Nah, makanya masuk ke dalam grup terapi, teman-teman ya. Masuk ke dalam grup terapi, silakan yang belum masuk ke dalam grup terapi, silakan bisa kontak ini, ya. Kontak ini nih, silakan. Silakan di screenshot. Ya. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu di grup terapi kita akan bahas tentang cara bahagia. Untuk yang akun yang bawah, saya online di 2 tempat ya. Silakan pakai nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang di situ kebalik tampilannya ya. Iya, saya pakai 2 akun. Oke. Nah, cara bahagia adalah bersyukur dulu. La in syakartum la azidanakum. Kita bersyukur. Allah, ya, kalau yang terbalik, ini saya pakai 2 handphone ya. Yang terbalik ini khusus yang ini. Yang nggak kebalik yang ini nih. Yang nggak kebalik yang ini. Ini nggak kebalik nih. Oke, di screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, cara bahagia bersyukur dulu. Terus kemudian, nanti akan Allah tambah nikmatnya. Kemudian yang kedua,
jangan lihat nikmat orang lain. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya. Jadi, lihatlah orang yang ada di bawah kita, jangan lihat orang yang ada di atas kita. Itu untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia, lihat orang yang ada di bawah kita. Kita punya motor, baru punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil. Kalau lihat orang yang punya mobil, maka akan muncul kufur nikmat. Ya, kapan saya punya mobil? Saya cuma punya motor, capek, panas-panasan, hujan-hujanan. Jadi kufur tuh. Jadi nggak mensyukuri. Kalau punya motor, lihatlah orang yang punya sepeda. Maka akan muncul rasa syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dia cuma punya sepeda. Saya punya sepeda motor. Lebih enak, lebih ringan. Nggak perlu tenaga. Yang punya sepeda, jangan lihat orang yang punya motor. Yang punya sepeda, lihatlah orang yang hanya bisa jalan kaki kemana-mana. Maka akan muncul syukur di situ. Tapi kalau kita punya sepeda, lihatnya orang yang punya motor, ya, atau kita punya motor butut, misalkan tahun berapa gitu, tahun 85 motor kita lihat orang lain punya motor gede, wah ini jadi kufur teman-teman. Nggak ada rasa syukurnya. Atau misalkan punya istri ya, istri kita misalkan pas-pasan dari sisi penampilan, lihat istri tetangga tuh, kok kayak artis ya. Nah ini muncul rasa kufur, nggak ada syukur-syukurnya. Nah ini ketika kita kufur nikmat itu nggak mensyukuri nikmat ya, maka pelan-pelan Allah akan ambil tuh. Nikmat yang sudah Allah berikan akan Allah ambil. Ya kan? Nah maka hati-hati teman-teman. Syukuri apa yang kita miliki. Termasuk teman-teman yang nggak punya apa-apa, ya, nggak punya sepeda, nggak punya sepeda motor, hanya bisa jalan kemana-mana. Lihat mereka yang terbaring di rumah sakit, mohon maaf yang mereka sudah tidak punya kaki. Atau mereka yang, mohon maaf, stroke, terbaring di rumah sakit atau di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon maaf, ya, untuk keperluan hajat itu di kasur, harus dilayani, terus kemudian makannya di kasur, terus nggak pernah mandi, hanya bisa dibasuh saja badannya. Kita bersyukur masih punya anggota badan. Itu ya. Nah itu cara bahagia. Ingin lancar rizki, banyak istighfar. Rizki lancar untuk berobat ibu, siap. Sudah direkod ya. Setuju, Allah Maha Kaya, siap. Wah banyak sekali komentarnya. Ingin rumah tangga sakinah wadah warahmah, banyakin istighfar. Suami cepat dapat kerjaan, banyakin istighfar. Oke. Buka usaha 5 kali selalu bangkrut. Kak Dava, mudah-mudahan yang ke-6. Yuk, jangan menyerah. Yang ke-6, sukses. Dan jangan lupa, tahan modal. Jangan pakai modal gede-gedean dulu. Jangan pakai modal gede-gedean. Cukup dengan modal handphone aja, teman-teman. Kecil-kecilan dulu lah. Ya, pasarkan barang yang ada tuh. Di TikTok banyak banget. Termasuk teman-teman bisa jual herbal ya. Saya ada parfum sunnah, teman-teman. Parfum sunnah, ini parfum kasturi. Ya, ini teman-teman bisa bantu jualkan nih. Ini elegan sekali ya. Kemasannya seperti ini, bisa membantu ketika sholat nggak khusyuk. Bisa jadi khusyuk nih. Dan ini parfum yang disukai Rasulullah, dibenci jin. Jin kafir, jin munafik ini nggak suka parfum semacam ini. Nah, ini teman-teman nanti bisa bantu jualkan. Gitu ya. Terus kemudian, yang ke-6, masuk ke-6 ya. Kita ulang bagi yang baru saja bergabung. Yuk, nomor 1, yakini Allah Maha Kaya. Nomor 2, bahagia dulu baru umroh. Nomor 3, yakini seyakin-yakinnya nggak ada hubungan umroh dengan kondisi keuangan saat ini. Yang keempat, siapkan tabungan umroh. Mungkin bentuk Ka'bah atau mungkin sekedar box dari toples apapun, bebas. Yang kelima, komitmen sisihkan, masukkan tabungan seberapapun itu. Entah 500, entah 1000, entah 2000, masukkan. Dan setiap kali masukkan uang, teman-teman, setiap kali memasukkan uang, baca bismillah. Kemudian minta tolong kepada Allah, jangan langsung dicemplungin. Jangan langsung dicemplungin, tetapi ya, ucapkan bismillah, minta tolong, ya Allah, mudahkan saya berangkat ke Baitullah dengan modal 500 rupiah ini ya Allah. Ucapkan, ya, disebutkan itu. Atau ketika masukin 2000, ya Allah, panggillah aku ke Baitullah ya Allah untuk umroh dengan modal 2.000 rupiah ini ya Allah. Terus komitmen seperti itu. Jangan langsung dicemplungin. Jadi sebelum kita masukkan ke celengan harus diucapkan ya. Ini nomor 5 nih. Masuk ke nomor 5. Ucapkan doa. Ucapkan doa. Oh, masuk ke 6 aja ding. Poin ke-6. Ucapkan doa.
tiap nabung. Ya. Seberapapun sisihkan. Jangan pakai logika. Nomor 7 nih. Nomor 7, jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Maksudnya logika gimana? Maksudnya logika seringkali kita mikir, lah, kalau saya sehari nabungnya cuma 1.000, kapan ngumpulnya? Iya kan? Sebulan itu 30 kali 1.000, 30.000. Umroh paling enggak ada yang 25 juta sih. Ya tapi ya jangan 25 juta juga. Berharap umroh yang terbaik deh. 30 standar ya, 30 juta standar. 30 juta. Ya coba teman-teman hitung tuh. Kalau nabungnya 1.000, sebulan itu cuma ngumpulnya 30.000, ya berapa tahun bisa umroh? Jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Oke ya. Poin ke-7. Hadir dari Aceh, Kak Yosa. Oh, iya, siap luar biasa. Mohon doanya bisa berangkat umroh. Oke, siap. Ya, ini sedang kita bahas nih. Yakini Allah Maha Kaya, bahagia dulu. Oke, siap. Mau beli madu di toko oren? Ada, insya Allah ya, Kak Fitri. Sebentar, saya scroll dulu. Banyak sekali. Nah, ini nih, ada Kak Hadi nih. Kak Hadi ya, saya sematkan. Pernah ikut seminar saya, terus disuruh tulis keinginan yang saya anggap mustahil. Masya Allah, sudah terkabul ya. Alhamdulillah. Terus, ini udah terkabul belum nih Kak Hadi? Kok cuma sampai alhamdulillah begitu? Harusnya ditulis alhamdulillah terkabul. Atau kalau belum tulis ya. Yang sudah pernah ikut seminar saya silakan komentar dan sudah merasakan keajaiban. Sebentar, ini terlalu banyak, saya scroll sampai bawah deh. Kemudian tadi ya, yang ke-7 jangan pakai logika, terus yang ke-8 ternyata banyak tahapnya. Tahu-tahu sudah mau jam 7 teman-teman. Gimana dong? Ya, dituntaskan ya. Setuju ya? Mudah-mudahan cukuplah 5 menit lagi ruqyah kita. Yang nomor 8, tulis target. Yuk, tulis target. Harusnya sih ini paling awal sih. Nomor 8 ini harusnya nomor 1. Kelewat tadi, tapi nggak apa-apa ya. Di nomor 8 nggak apa-apa. Tulis target kapan umroh. Ya, saya kasih contoh nih, teman-teman. Misalkan targetnya adalah teman-teman bebas menentukan target, tapi yang masuk akal juga dong. Jangan kemudian bulan Oktober 2024 saya berangkat umroh. Nah, ini agak berat. Walaupun memang keajaiban Allah itu tidak butuh logika. Bisa jadi tiba-tiba teman-teman dapat undian, atau mungkin diumrohkan bosnya, atau mungkin diumrohkan oleh seorang kaya raya luar biasa ketemu di jalan gitu ya. Yang misalkan sosial eksperimen. Sosial eksperimen misalnya gini, ada orang pura-pura jualan, Mas, mau nggak jual kerupuk saya? Beli kerupuk saya? Ini kerupuk saya jual 50.000. Mau nggak? Gitu. Waduh, tapi saya nggak punya duit. Nggak apa-apa Mas, adanya aja. Saya punyanya 20.000 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tolong dibeli ya kerupuknya 20.000. Sebentar. Ini 20.000. Terus apa yang terjadi? Wah, makasih Mas. Saya cuma ngetes. Karena Mas adalah orang yang baik hati, jujur luar biasa. Saya kasih hadiah umroh ya Mas ya. Selamat, alhamdulillah ya Allah. Ya bisa jadi ada kejadian seperti itu ya. Bisa jadi. Karena sekarang kan banyak konten kreator yang mereka jor-joran, sedekah ya. Kemudian ngasih duit, ngasih hadiah umroh dan seterusnya. Ya tapi ya jangan ngarep juga lah. Ya yang masuk akal dikit lah. Nah, teman-teman siapkan target, ditulis. Targetnya ditulis. Jadi ini nomor ke-8 ya. Tulis pakai tulisan tangan. Saya kasih contoh ya. Bismillah. Yuk, ditulis yuk. Bismillah. Atas izin Allah. Saya berangkat umroh. Ini nggak harus seperti ini teman-teman ya tulisannya. Saya berangkat umroh pada bulan, misalkan contohnya adalah kita targetkan setahun lagi tuh. Berarti sekitar Agustus ya. Bulan Agustus 2025.
Kemudian tanda tangan. Kita tulis kotanya ya. Kita misalkan tinggal di Yogyakarta, sekarang tanggal berapa ya. Terus kemudian tanda tangan. Tanda tangan di sini Mufti. Oke. Nah, atau bisa ditambah juga dan punya penghasilan dan punya income misalkan 100 juta per bulan. Seperti itu. Jangan pakai logika lagi-lagi. Ini contoh nih. Harus ditulis seperti ini ya, teman-teman. Ditulis begini dengan cara serius dan nulisnya itu di waktu-waktu mustajab. Ya. Silakan di screenshot, cekrek. Oke. Ya. Ditulisnya di waktu yang mustajab. Ini poin nomor 8, ditulis di waktu yang mustajab. Waktu yang besar kemungkinan terkabulnya doa. Oh, nggak lihat. Kalau di sini kebalik. Sebentar, yang ini ya. Ini. Pokoknya beginilah. Pokoknya target ya. Pokoknya target nih. Ditulis di waktu yang mustajab. Kapan itu? Hari Rabu dari zuhur sampai asyar. Kemudian hari Jumat antara asyar sampai maghrib. Terus kemudian ketika puasa, khususnya ketika mau berbuka. Ketika teman-teman perjalanan sebagai seorang musafir atau sedang safar. Kemudian ketika hujan turun. Ya, terus kemudian ketika minum air zam-zam tuh teman-teman, setelah minum atau sebelum minum boleh nulis tuh target. Itu ya. Atau antara azan dan iqomah. Oh, belum lihat. Siap. Ini nih, saya perlihatkan dulu. Nih, ini sekedar contoh. Bismillah, atas izin Allah, saya berangkat umrah pada bulan Agustus tahunnya berapa dan punya income berapa. Siap. Oke ya. Terus kemudian yang berikutnya, saya baca dulu beberapa pertanyaan. Ini terlalu banyak nih. Maaf, sedang masak. Siap. Tenang setelah ikut terapi langit. Alhamdulillah. Oke. 3 menit lagi kita terapi Al-Quran ya. Terapi Al-Quran 3 menit lagi. Niat umroh tapi ada hutang. Nah, ini jangan berpikir seperti itu. Niat umroh tapi ada hutang. Ini pakai logika teman-teman ya. Jangan pakai logika. Teman-teman juga tulis juga. Ya, sekaligus bebas hutang. Lunas amanah tanggungan sejumlah. Itu boleh ditulis. Itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar umroh saja, tetapi boleh menulis target-target yang lain. Ini berlaku untuk masalah yang lain. Misalkan ada tanggungan amanah 50 juta, 100 juta, 300 juta. Targetkan kapan dilunasi. Itu. Oke, yang ke-9 ya. Karena ini sudah jam 7 sih. Kita saatnya praktekkan terapi langit. Terapi Al-Quran. Dan yang ke-9, teman-teman. Yang ke-9, pantaskan diri. Yuk, pantaskan diri untuk umroh. Pantaskan diri gimana maksudnya? Ayo merenung, tanya diri. Saya udah pantas umroh belum ya? Cara lihat pantasnya gimana? Jangan lihat duitnya. Hafal nggak doa-doa umroh? Ya, doa ketika tawaf, ketika sa'i, dan seterusnya. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, hafalkan ya doa-doa umroh, kalau perlu ikut manasik. Begitu ya. Jadi ini memantaskan diri. Oh, sudah pantas. Karena apa? Saya sudah hafal doa-doanya. Ya. Sudah hafal niatnya. Sudah paham tata caranya, urutan-urutannya seperti apa. Sudah paham bagaimana cara memakai kain ihram. Gitu. Ya. Oke, pantaskan diri. Terus kemudian yang terakhir nih, yang terakhir. Yang terakhir, 10. Berarti semua ada 10 poin ya teman-teman ya. Yang terakhir adalah lakukan amalan yang setara haji dan umroh. Apa itu? Yaitu sholat syuruk. Ya, sholat syuruk. Man shallal ghoda fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asyamsu thumma shalla raq'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamah. Jadi ini hadis ya, hadis Nabi
insya Allah derajatnya hasan, ya. Jadi riwayat Tirmizi, Rasulullah sampaikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, terus kemudian setelah itu duduk berzikir, kemudian sambil menunggu matahari terbit waktu syuruk atau isyraq, ya. Lalu kemudian melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat, maka baginya pahala semisal haji dan umroh. Rasulullah sampaikan, tambah, sempurna. Nih, luar biasa nih. Ya, jadi lakukan amalan setelah haji umroh, yaitu sholat syuruk. Kalau yang perempuan gimana? Kalau yang nggak di masjid, boleh di rumah. Tapi terus kemudian setelah sholat subuh itu, jangan beranjak dari tempat duduknya. Zikiran, baca Al-Quran. Setelah matahari terbit, syuruk ya. Kalau di Jogja ini sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 6-an. Saya nggak ada jadwal waktu sholat di sini. Ya sekitar jam 6 kurang lah. 6 kurang 10 begitu ya. Setiap daerah beda-beda. Jangan pas syuruknya ya. Kasih tambahan jeda sekitar 15-30 menit. Karena waktu-waktu yang terlarang itu adalah ketika matahari terbit, teman-teman. Ini terlarang untuk sholat. Jadi kasih tambahan sekitar 15-30 menit. Oke, kita ulang sebelum kita terapi Al-Quran pada kesempatan pagi ini. Yuk diulang nomor 1. Yakini Allah Maha Kaya. Ini yang baru saja bergabung ya. Ini cara umroh dengan cara yang ajaib. Yakini Allah Maha Kaya. Terus kemudian yang kedua, bahagia dulu baru umroh. Kemudian yang ketiga, yakini seyakin-yakinnya nggak ada hubungannya umroh dengan kondisi keuangan saat ini. Kemudian yang keempat, siapkan tabungan umroh khusus ya. Kemudian ditulisin tabungan umroh. Kemudian yang kelima, komitmen sisihkan, masukkan ke dalam tabungan seberapapun itu sambil berdoa, ya Allah mudahkan Engkau panggil saya ke Baitullah ya Allah dengan perantara uang ini, gitu ya. Kemudian ya itu yang keenam ya, ucapkan doa tiap nabung. Kemudian yang ketujuh, jangan pakai logika, jangan pakai akal. Kemudian yang kedelapan, tulis target kapan umroh. Kemudian kesembilan, pantaskan diri untuk bisa berangkat ke Baitullah dengan apa? Menghafalkan doa-doanya, pahami tata caranya, ikut manasik, pahami bagaimana cara pakai kain ihram. Kalau perlu beli kain ihram dulu, murah kain ihram itu. Taruh di lemari, tatap, disentuh tekstur kainnya tuh. Masya Allah ya. Ini kain ihram, siap saya pakai. Dan mungkin bisa sering-sering dipakai tuh. Nggak apa-apa dikatakan sama istri, ini kamu kenapa sih mas? Ya, apakah kamu lagi ngidam apa gitu? Tenang aja, pokoknya dipraktekkan sering dipakai gitu. Itu nanti insya Allah ya, Allah akan datangkan dengan cara yang ajaib. Teman-teman tiba-tiba mendapat panggilan ke Baitullah. Dan yang terakhir, lakukan amalan setara haji umroh, yaitu sholat syuruk. Ya, sholat syuruk atau isyraq. Sholat subuh berjamaah, setelah itu duduk, ya, zikiran, baca Quran, sampai kemudian matahari terbit, sholat 2 rakaat. Nah, ini termasuk sholat duha ya. Sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, yaitu sholat syuruk. Begitu teman-teman, ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap semuanya? Karena sudah jam 7:06, kita langsung saja praktekkan terapi Al-Quran. Jangan pakai logika, gimana tuh? Jangan pakai logika itu maksudnya begini, kalau saya nabungnya misalkan ya 1.000 setiap hari. Kalau saya nabungnya 1.000 setiap hari, berarti sebulan itu berapa? 30.000, ya kan? Sebulan 30.000. Mana nih kalkulator? 30.000 sebulan. Kalau misalkan umroh itu biayanya 30 juta, dibagi 30.000. Wah, 1.000 hari. 1.000 bulan. 1.000 bulan, karena sebulannya cuma 30.000. Kalau seandainya setiap hari kita cuma 1.000 rupiah ya. Setiap hari itu cuma 1.000 rupiah, maka sebulan itu 30.000. Terus dibagi 365. Wah, ini gimana sih caranya? Sebentar, kok jadi error kalkulatornya?
dibagi 365. Iya, 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Ya. 1000 dibagi 12. Ya, 8 teman-teman. Ya. 8 tahunan. 8 tahun. Jangan pakai logika. Wah, lama nggak ngumpul-ngumpul, nggak berangkat-berangkat ini. Nah, jangan pakai logika. Bisa jadi nanti tiba-tiba mungkin akhir tahun ini teman-teman sudah dipanggil ke Baitullah dengan caranya yang ajaib. Nah, tentunya nanti tetap berusaha ya, tetap berusaha. Yang paling penting usahanya gimana? Teman-teman bisa gabung grup bisnis ya, atau mungkin silakan nanti belajar bisnis apapun, bisa jualan apapun. Nah, saya memberikan fasilitas gabung grup bisnis yang teman-teman bisa mengakses secara gratis, nggak usah pakai modal, begitu ya. Cukup modal handphone saja, teman-teman bisa jualan apapun. Teman-teman juga bisa jualan ya produk-produk kami. Ya, ini manfaat ya. Daripada kita jualan misalkan tas, walaupun itu boleh-boleh saja. Daripada kita jualan jam tangan, misalkan terus kemudian aksesoris sepatu dan seterusnya, atau baju, mohon maaf yang mengumbar aurat, yang bisa jadi malah jualan kita mengundang dosa. Karena jelas-jelas itu dipakai untuk keluar rumah misalkan. Ya, maka kita lebih memilih untuk jualan produk yang bermanfaat, begitu ya. Nah, begitu teman-teman. Kaki terasa lemas, tidak tahan berdiri lama. Nah, coba dicek ke dokter dulu ya, Kak Hafiz. Ini barangkali ada keluhan di bagian syaraf atau mungkin bagian tulang. Ya. Niatnya sholat duha di waktu syuruk, betul. Sama dengan niat sholat duha. Oke. Ikut bisnis gabung ke nomor mana? 10 bulan. Enggak. Kok 10 bulan? Enggak 10 bulan. 8 tahun. Ya. 8 tahun. 8 tahun baru bisa berangkat. Tapi jangan berpikir 8 tahun juga. Ini ya, yang mau gabung di grup bisnisnya, atau mau konsultasi seputar masalah rumah tangga, masalah penyakit ya, bisa hubungi nomor ini. Silakan di screenshot 3210. Tadi nomor 4 apa? Nomor 4, siapkan tabungan umroh. Ini nanti saya buat konten ya, teman-teman ya. Yang ketinggalan nanti saya buatkan konten video, mudah-mudahan siang ini bisa saya upload. Begitu. Ya, sengaja terlalu ke atas karena ini saya nunjukin yang sana. Kalau yang bawah itu yang ini nih. Kalau yang bawah itu yang ini. Yang atas yang itu saya punya dua. Saya tampil di dua layar ya. Atas, bawah. Ini bawah ada HP di sini nih. Nah, untuk yang bawah ini, silakan. Silakan di screenshot. Kalau yang di situ pasti kebalik ya nomornya. Iya, karena ini bukan untuk yang handphone atas. Oke, kita langsung terapi Al-Quran. Sudah siap ya? Sudah siap airnya? Pintu jendela silakan dibuka. Pintu jendela silakan dibuka. Boleh buka lebar-lebar, boleh buka sedikit. Toko sepi kenapa ya? Ya, kenapa toko sepi? Yuk berpikir positif. Karena biar Allah memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa baca Quran, untuk bisa zikir, untuk bisa sholat duha, untuk bisa melakukan amalan sunnah, baca buku agama. Ya, Allah ingin dekat dengan kita. Kita ingin apa? Allah ingin agar kita mendekat kepada Allah. Makanya tokonya dibuat sepi tuh. Nah, mikirnya begitu ya teman-teman. Ini berpikir yang cerdas, berpikir yang positif. 82 tahun, iyakah? saya jadi error. 82 tahun ya, betul ya? Oh iya, 82 tahun ternyata, bukan 8 tahun. Terima kasih Kak Aidi ya. Saya jadi bingung hitung-hitungan nih kalau di depan kamera. Ternyata kalau kita cuma nabung 1.000 rupiah per hari, bisa umroh itu 82 tahun kemudian loh. Enggak 8 tahun malah, 82 tahun kemudian. Nggak ngumpul-ngumpul gitu ya. Nah, maka jangan pakai logika. Jangan pakai logika. Yuk, kita mulai. Siap. Ya. Silakan teman-teman dekatkan airnya dengan handphone. Terus kemudian suara handphonenya dikeraskan. Kalau sholat syuruk nggak ikut jamaah sholat subuh, bisa nggak melaksanakan? Bisa, khusus untuk akhwat, khusus untuk perempuan, khusus untuk ibu-ibu yang sholat di rumah, itu insya Allah dianggap tetap sholat jamaah di masjid. Disamakan ya.
dianggap sama dengan ketika berjamaah di masjid. Tetapi kalau laki-laki wajib hukumnya sholat di masjid. Nah, ketika sholat di masjid, sholat subuh, tunggu sampai matahari terbit, baru kemudian sholat syuruk. Ini di mana? Saya di Jogja. Oke, silakan kita berdoa kepada Allah ya. Silakan teman-teman amini dulu. Nanti ada saatnya teman-teman ikut mengucapkan kata-kata yang saya ucapkan, silakan ditirukan nanti ya. Sekarang pagi ini kita berdoa kepada Allah. Silakan diamini, nanti saya berikan instruksi kalau teman-teman siap untuk menirukan ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Matin, Ya Fattah, Ya Aziz, Ya Dzul Jalali wal Ikram. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, di pagi yang penuh keberkahan ini ya Allah, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Izinkan kami menundukkan hati kami, menundukkan ego kami, hanya mengharap ridhamu, hanya mengharap pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, yang saat ini sedang dalam masalah ya Allah. Tolong kami ya Allah, ringankan beban kami, mudahkan kami menghadapi berbagai macam ujian yang Kau hadapkan di dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk siap menerima ujian-Mu, untuk ikhlas menerima takdir-Mu, untuk siap menyambut masa depan indah yang Kau takdirkan ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini menyimak live streaming ini ya Allah, jika ada yang sakit, sembuhkan ya Allah dengan kesembuhan total, kesembuhan tuntas, kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, jika ada di antara saudara-saudara kami ya Allah yang kami cintai, yang sedang berkonflik keluarga, konflik rumah tangga, ya Allah, selesaikan dengan caramu yang ajaib. Damaikan mereka ya Allah. Ya Allah, damaikan ya Allah. Jadikanlah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, penuh barokah. Ya Allah, jika ada di antara saudara kami ya Allah yang sedang menonton tayangan ini, sedang terkena penyakit ain, gangguan jin, jin khodam, jin nasab, maupun jin yang lainnya, atau terkena sihir kiriman, sihir penutup rizki, sihir pemisah, sihir tafrik, penghalang jodoh, ataupun sihir jenis lainnya. Ya Allah, hancurkan ya Allah. Ya Allah, hancurkan ya Allah. Hancurkan sihir tersebut dan singkirkan gangguan jin sejauh-jauhnya. Ya Allah, jika ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini merindukan ke Baitullah ya Allah, merindukan haji, umroh, ke bait-Mu ya Allah, izinkan ya Allah, panggillah dengan caramu yang ajaib. Datangkanlah rizki bertubi-tubi, deras, mengalir, tiada henti ya Allah, dengan keajaiban-Mu, dengan caramu ya Allah. Ya Allah, meskipun kami selama ini bermaksiat ya Allah, jarang melaksanakan perintah-Mu dan justru melaksanakan apa yang Engkau larang ya Allah, ampuni kami, izinkan kami mohon ampunan-Mu ya Allah ya Rabb. Jangan jadikan dosa-dosa kami sebagai penghalang sampainya doa kami kepadamu ya Rabb. Kabulkan ya Allah jika ada di antara kami yang mohon untuk menunaikan hajat tertentu ya Allah, untuk mencapai keinginan tertentu, mendapatkan pekerjaan yang layak, membangun usaha hingga beromset miliaran sehingga bermanfaat untuk umat ya Allah. Izinkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang sakinah, menjadi anak yang soleh, solihah, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepadamu ya Allah, menjadi anak pembela Islam, pecinta Al-Quran, menjadi aset kebanggaan kami di dunia dan akhirat.
Ya Allah, mudahkan kami ya Allah membangun aset dunia akhirat ya Allah, untuk banyak menolong agamamu, untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan pertolongan. Ya Allah, izinkan kami membantu banyak orang menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi insan yang memberikan kemanfaatan bagi umat Engkau ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami pada kesempatan pagi ini. Jangan hanya Engkau kabulkan doa para nabi dan rasul saja. Jangan hanya Engkau kabulkan doa orang-orang yang mereka berdakwah, kiai, ulama. Kami orang biasa ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang memiliki masalah hati, memiliki rasa dendam, benci terhadap orang-orang di sekitar kami, bahkan dendam terhadap pasangan kami, terhadap orang tua kami, ya Allah, lembutkan hati kami agar bisa memaafkan orang lain yang telah zalim kepada kami, ya Allah. Lembutkan hati kami agar bisa memaafkan orang lain. Baik teman-teman, silakan ikuti ucapan saya. Wahai diriku, aku cinta diriku sendiri, aku sayang diriku, masa depanku penting, aku berhak bahagia. Mulai detik ini, ku maafkan orang-orang yang telah menzolimiku. Ku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ku maafkan orang-orang yang telah merusak kebahagiaanku. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam tubuhku, silakan kamu keluar. Jika kamu bersembunyi di dalam aliran darahku, di setiap organ tubuhku, silakan kamu keluar. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh pertolonganmu. Demi Allah, aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Keluar, wahai musuh Allah. Keluarlah melalui mulutku. Silakan kamu keluar. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke telapak tangan kita. Kemudian tiupkan ke air. Walaupun tertutup nggak apa-apa ya. Kemudian tiupkan ke depan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke telapak tangan. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan kita. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri kita. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan, kemudian tiupkan ke air, kemudian tiupkan ke bawah ya, ke lantai. Yuk, tempelkan di dada dan perut, diusap-usap ya. Diusap-usap, diputer ya, agak keras, silakan teman-teman. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita ya 3 kali. Tiupkan ke air di depan kita. Kemudian tiupkan ke kanan, kiri, dan depan kita. Kemudian tarik ke atas, ya tarik ke atas teman-teman. Pakai sedikit tenaga ya. Tarik ke atas, kemudian ucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Keluar wahai musuh Allah. Kemudian dibatuk-batukan ya. Batuk-batukan. Ulangi lagi, tepuk-tepuk perutnya. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan. Yuk ikuti. Bismillah Allahu Akbar. Tiupkan ke tangan kanan. Tempelkan di perut. Putar teman-teman. Tarik ke atas. Sambil baca Bismillah, 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 Bismillah. Sampai di tenggorokan. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian batuk-batukan. Keluar wahai musuh Allah. Ulangi terus. Ya. Silakan dengarkan. Fokus lihat tangan saya teman-teman. Fokus lihat tangan saya. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk yang saat ini bersembunyi di organ tubuh saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, silakan kau keluar. Silakan kau keluar. Ya, bukan tempatmu ada di dalam tubuh saudaraku. Wahai jin musuh Allah yang sedang bersembunyi di lantai-lantai, di bawah tanah rumah saudaraku, di dinding dan di atap, di plafon, di pintu-pintu, di kamar mandi rumah saudaraku, silakan kamu keluar. Silakan kamu keluar. Ukhruj ya adullah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka bila'natillah. Keluar wahai musuh Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Yang dadanya terasa sakit, silakan ya. Silakan ditepuk-tepuk. Bismillah, Allahu Akbar. Yang sinyal putus-putus, silakan ganti posisi, pindah posisi. Silakan usap dadanya, tarik ke atas teman-teman. Bismillahi Allahu Akbar. Batuk-batukan. Yang pusing ya, silakan tiupkan ke kedua tangan. Bismillah Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiupkan. Kemudian usapkan ke kepala ya, ke wajah. Kemudian ke selewat samping. Kemudian ke tengkuk, cabut ya, cabut begini. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian keluarkan. Bismillahi Allahu Akbar, keluarkan. Ya, yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan ya. Bismillah Allahu Akbar, tarik, kemudian cabut, keluarkan. Seperti itu. Demikian juga yang bagian yang lain, pundak misalkan ya. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, kemudian tepuk-tepuk, pukul dengan cukup keras ya, keluar wahai musuh Allah, keluar wahai musuh Allah. Yang pundaknya pegel, pinggangnya pegel, silakan Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar ya. Terus yang bagian kaki silakan ditepuk-tepuk ya, bagian kaki. Terus sambil dipijat-pijat teman-teman, bagian jempol ya, bagian jempol sini silakan dipijat. Bismillah Allahu Akbar dengan 4 jari seperti ini ya, 4 jari dipijat. Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Nanti akan sendawa terus teman-teman. Ya, akan sendawa. Bismillah Allahu Akbar. Lutut juga ya. Misalnya ini lutut, pakai 4 jari. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Ya, ditekan. Sambil teman-teman tekan bagian perut-perut ya, silakan yang merasa perutnya agak sakit ditekan-tekan sambil ucapkan Bismillah Allahu Akbar, karena di situ kita sedang menekan jin ya yang ada di dalam tubuh. Itu nanti akan terasa ringan teman-teman dan akan muntah, mual. Lutut yang sakit silakan ditekan lututnya ya, dipijit dengan 4 jari seperti itu. Kemudian cabut ya. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian tekan di jempol ya. Jempol ini apapun keluhannya silakan tetap teman-teman wajib ya, kanan kiri. Tekan Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian cabut, buang. Bismillah Allahu Akbar. Cabut, buang. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan. Cabut, buang. Ya, karena bisa jadi ini bersembunyi ya, mereka di aliran-aliran darah. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, cabut, buang. Kanan kiri rutin ya, bolak-balik. Bismillah Allahu Akbar. Kalau nggak ada keluhan, ada 2 kemungkinan. Memang tidak ada gangguan, atau yang kedua butuh rutin praktek terapi ruqyah. Silakan simak setiap pagi jam 6 dan malam pukul 20 WIB. Oke, yang muntah alhamdulillah lebih tenang ya, lebih lega. Dada sakit banget seperti ada benda berat. Yuk, ditepuk-tepuk, diusap dadanya ya. Terserah yang sakit sebelah mana, sebelah kanan, kiri. Ya, terus diusap, agak tekan ya. Sambil perut dipegang nih. Perut dipegang, dada diusap. Ucapkan Bismillah Allahu Akbar, tiupkan agak keras ke tangan. Kemudian tempelkan ya, kemudian usap Bismillahi Allahu Akbar, niat keluarkan dengan cara mencabut. Keluar wahai musuh Allah dengan agak tenaga teman-teman ya, seperti nyabut rumput nih, seperti nyabut rumput ya. Bismillahi Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Gitu ya. Ya, yang gatel-gatel, kepala gatel, yuk. Ya, kepala Bismillah Allahu Akbar, cabut ya, keluarkan, tarik, kemudian buang ya.
Bismillah Allah Akbar selalu pakai ya. Bismillah ya Allah Akbar, tiupkan, tempel di kepala. Kemudian cabut seperti mencabut rumput. Bismillah ya Allah Akbar, buang. Seperti itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wa anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama. As'alullah al-azim rabbal arshil azim ayyashyak a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu au hadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Betul ya. Bagian ketiak ini ya, teman-teman. Dipencet-pencet, ditekan. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Betul, memang banyak ya keluhan di daerah situ bahwa ketiak seperti ini ditekan-tekan dengan 4 jari seperti ini ya. Seperti ini, teman-teman. Set ini ya. Jadi digenggam, ditekan, kemudian keluarkan, buang. Sama bagian kanan ya. Bismillah Allahu Akbar. Yuk, bagian bawah ketiak, teman-teman. Ini Bismillah Allahu Akbar, tekan-tekan, kemudian cabut, buang. Seperti itu ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Kak Uti juga bisa jadi ada gangguan di dalam tubuh yang pingin marah-marah ketika mendengarkan ayat-ayat ini. Kemungkinan ada gangguan sihir jin di dalam tubuh ya. Bisa jadi ada sihir kiriman atau jin khodam. Ya, wahai jin khodam yang ada di dalam tubuh saudaraku, silakan kamu keluar. Wahai jin nasab yang ada di dalam tubuh saudaraku, silakan kamu keluar. Sebelum ayat-ayat Allah membakarmu, menghancurkanmu, menghanguskanmu. Ya Allah, jadikanlah ayat-ayat yang kami baca menjadi ayat yang panas membakar jin yang bandel, jin kafir, munafik, jin nasab, jin khodam, ya Allah, yang bersembunyi di dalam organ tubuh saudara-saudari kami. Ukhruj ya adwallah al'anuka bila'natillah. Aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Silakan teman-teman. Diminum ya. Silakan diminum airnya. Diminum airnya. Terus kemudian habis ini yang sudah mandi, mandi lagi ya. Mandi dengan air yang sudah tadi kita bacakan doa. Bismillah. Ya, pusing. Jadi gejala kemungkinan ada gangguan jin, baik itu jin khodam, jin nasab, atau jin yang lainnya, atau ada serangan sihir atau penyakit ain. Ciri-cirinya adalah pusing, sakit kepala, pindah-pindah, terus kemudian batuk, sendawa, muntah, mual, kesemutan, dada sesak, sakit, kemudian sakit perut, mules, buang angin, merinding, kemudian kaku di beberapa bagian, tiba-tiba terasa sakit, ya, telinga berdengung, mata buram, terus kemudian waktu pembacaan ayat tiba-tiba gangguan sinyal, ya, suara hilang, kemudian gambar hilang. Padahal waktu saya ngomong biasa begini, itu gambarnya ada. Tetapi begitu dibacakan ayat, gambarnya hilang, suaranya hilang. Ada, teman-teman? Ya, termasuk marah-marah ya. Marah-marah, ketawa sendiri, nangis. Kalau nangis belum tentu. Nangis ini bisa jadi gejolak jiwa. Begitu. Saya ringan banget sudah minum air pengen muntah. Siap, mudah-mudahan disembuhkan. Air doa buat minum ke air galon. Boleh, silakan ya. Airnya boleh dicampurkan air galon dan untuk minum sekeluarga. Ada rasa manisnya, Masya Allah. Kok jadi manis ya, Kak Tati? Ya, mudah-mudahan merasakan manisnya iman dan manisnya kehidupan serta manisnya masa depan teman-teman. Aci, gitu ya. Reaksi masih kuat, Masya Allah. Ada reaksi terus ya. Ini Kak Akang hijrah wajib ke Jogja nih. Yang teman-teman sudah bolak-balik terapi ruqyah. Yang sudah bolak-balik terapi ruqyah. Ada ini. Selalu ada reaksi. Yuk ke Jogja yuk teman-teman yuk. Ikut terapi ruqyah secara langsung ya. Gratis teman-teman ya. Gratis. Gratis, tidak perlu bayar. Ya, bayar dengan doa. Cukup bayar dengan doa. Badan terasa ringan, pikiran terasa tenang. Alhamdulillah. Merinding tiap ikutan ruqyah. Berapa hari ikut muntah-muntah, baru kali ini sampai pusing. Oke. Siap ya. Sambil diurut teman-teman. Terus diurut ya. Bismillah, Allahu Akbar. Terus perut nih. Biasanya sarangnya itu di perut nih. Kesel. Oh iya, siap. Kemungkinan ada gangguan nih. Tadi sempat hilang. Mual, buang angin, pundak berat. Kak Yurni, sama-sama Kak. Pernah gambar hilang terus muncul lagi. Kak Berkah Sabil. Mudah-mudahan cuma sekedar gangguan sinyalnya. Kak Roni, waalaikumsalam, salam kenal. Telinga tiba-tiba kayak kemasukan air. Ya, diusap ya. Diusap-usap telinganya. Bagian sini nih, bagian pipi. Itu. Aman, saya nangis. Nangis ini, kalau nangis nggak terlalu aman ya kalau nangis ya. Kalau nangis sampai... Tapi belum tentu loh, nangis itu belum tentu gangguan ya. Nangis itu bisa jadi merupakan gambaran rindunya kita kepada Allah. Rindunya kita dengan ayat-ayat Allah yang mungkin jarang kita baca, jarang kita dengarkan. Nah, itu merupakan gejolak jiwa tuh. Atau kita yang merenungi dosa-dosa. Jadi kita punya nafs ya, jiwa, roh kita, itu bisa mereka benar-benar haus, kelaparan. Karena apa? Tidak pernah dikasih makanan rohani, yaitu ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran itu adalah makanannya jiwa. Mandinya boleh nanti siang, boleh, silahkan bebas. Yang biru apa? Yang biru mana? Yang biru ini. Ini buku teman-teman ya. Oh iya, teman-teman yang ingin memesan buku Terapi Langit, ini saya menulis sebuah buku. Jadi saya banyak mendapatkan keajaiban ya. Jadi keajaiban yang saya dapatkan dari mulai rezeki yang begitu luar biasa, terus kemudian berbagai macam masalah tuntas, dan saya alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk mendampingi banyak orang selesai masalah hidupnya nih. Dari mulai mereka konflik rumah tangga, alhamdulillah tuntas. Yang usahanya bangkrut mulai tumbuh nih. Terus kemudian yang sakit mulai sembuh. Nah, akhirnya pengalaman saya tulis di buku ini. Begitu ya. Pengalaman saya tulis di buku ini.
Begitu. Nah, teman-teman yang berminat memiliki bukunya, nanti bisa kemudian cek di showcase, ya. Yang berminat memiliki bukunya, ini 7 metode. Sedangkan ruqyah yang kita praktekkan itu baru metode yang pertama tuh. Masih ada 6 metode yang lain. Teman-teman akan dapat 4 buku, ya. Harga normalnya 250. Tapi mumpung lagi promo, itu karena saya belum lama launching, cukup 167 ya, dapat 4 buku, teman-teman. Ini bukunya full color, ya. Bukunya full color, jadi teman-teman jangan usah khawatir, ya. Jadi berwarna, jadi enak dibaca tuh, teman-teman. Banyak gambar menarik, ya. Dijamin betah, teman-teman, baca ini. Terus ada buku prakteknya, ada buku jurnal untuk praktek, ya. Praktek ini terapinya apa saja yang harus dikerjakan, amalan-amalan seperti apa, doa-doanya bagaimana. Terus kemudian dapat ini, dapat ada buku ayat ruqyah ya, teman-teman. Ayat ruqyah dan buku zikir pagi petang. Mana buku zikir pagi petangnya? Oke, oh nggak ada. Ada, sebetulnya ada. Cuma nanti dapat ya. Ini kebetulan nggak tahu saya taruh di mana. Pokoknya dapat 4. Begitu. Nah, teman-teman nanti akan masuk ke dalam grup eksklusif. Gitu ya, masuk ke dalam grup eksklusif. Cara pesannya, saya ragu-ragu ya. Ini mudah-mudahan nanti ada yang mau. Kalau ada yang mau, saya sematkan di keranjang kuning. Ada yang mau, teman-teman? Kalau banyak yang berminat, nanti saya sematkan di keranjang kuning. Atau teman-teman nanti bisa di CO di sini ya. Di mana? Di showcase. Begitu. Saya sematkan, tapi kalau baca buku harus wudhu. Nggak harus, Kak. Ya, tidak harus. Parfum ada. Ini parfum ya. Ini parfum ruqyah. Parfum sudah di ruqyah. Parfum sunnah. Insya Allah membantu sholat lebih khusyuk. Gitu. Saya coba sematkan. Saya coba sematkan ya. Ini ada parfum. Ada buku. Sudah saya sematkan, teman-teman. Oke, sudah saya sematkan ya. Ini hanya 5 menit saja ya, teman-teman ya. Parfumnya hanya 47. Isinya 10 mili apa ya? Ini parfum isinya sebentar. Ini sekitar, ini wangi kasturi ya, teman-teman ya. Sekitar 10 mili. Ya, wanginya wangi kasturi, membantu lebih tenang, rileks ya. Jadi ketika sholat itu insya Allah lebih khusyuk begitu. Hanya 5 menit ya, teman-teman ya. Hanya 5 menit. Nah, teman-teman nanti bisa konsultasi dan insya Allah malam nanti kita live lagi malam kita live itu sekitar jam berapa ya? Jam 20 ya, teman-teman ya. Live sekitar jam 20. Mungkin mundur-mundurnya sekitar jam 20 lebih 15 gitu. Untuk bonus ongkir coba nanti teman-teman japri ya kalau yang mau bonus ongkir gitu. Sebentar, kalau yang butuh madu, ya, yang butuh madu, ini saya sematkan juga. Ini ada madu plus habatus sauda, teman-teman. Sebentar ya, madu plus habatus sauda. Ada madu terapi langit, begitu. Ini madu terapi langit. Madu terapi langit komposisinya adalah madu, kemudian ini madu murni multiflora ya, teman-teman. Terus kemudian ada ekstrak daun bidara, ada ekstrak habatus sauda. Kemudian minum secara rutin 2 kali sehari, ya, 1 sendok makan. Nah, ini aman, sudah PIRT dan sudah dibacakan doa. Begitu ya, teman-teman. Ini yang masih ada keluhan nanti teman-teman bisa mengkonsumsi ini. Begitu. Siap, mungkin begitu dulu ya, teman-teman. Saya izin pamit dulu. Nanti malam siapkan jam 20. Sudah siapkan air. Jam 20 siapkan air. Kemudian sudah berwudu ya. Sudah berwudu, duduk menghadap kiblat. Yang butuh konsultasi silakan DM. Untuk keluhan yang lain silakan nanti bisa DM ya. Untuk keluhan yang lain. Bisa
untuk buku dan parfum bisa COD. Ya, untuk buku dan parfum bisa COD. Kalau nggak bisa COD, cek akun teman-teman. Bisa jadi akunnya bermasalah. Bisa coba dengan akun yang lain, ya. Kalau tidak bisa COD. Atau bisa jadi kemungkinan yang kedua, areanya tidak menjangkau. Gitu. Ini selesai ya, teman-teman ya. Kita sudah selesai live-nya. Ini yang ada, oke, kalau nomor itu nanti ya, nanti saya, DM saja silakan Kak. Silakan DM teman-teman ya, kalau misalkan butuh konsultasi. Air bisa, silakan. Ya, bisa madu, bisa COD. Semuanya bisa COD. Sudah kita setting bisa untuk COD pembayaran di rumah. Begitu. Siap teman-teman, saya undur diri dulu ya, karena sudah mau jam 8 ini. Saya ada agenda kebetulan. Ya, terima kasih banyak yang sudah memesan. Insya Allah nanti masuk ke dalam grup eksklusif. Yang belum ini, sebentar. Yang belum berkesempatan untuk CO, silakan nanti teman-teman hubungi ini ya. Sebentar, kebalik nomornya. DM ke ini ya, silakan teman-teman screenshot 1 2 3 4 5. DM ke akun ini Kak, ke akun saya ya. Saya tunggu teman-teman konsultasinya. Yang nggak dapat nomornya ya, silakan nanti DM. Saya tunggu teman-teman. Saya undur diri, sampai ketemu nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses berkah untuk teman-teman semuanya ya. Lancar rezeki, jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, hutangnya lunas. Amin amin ya rabbal